إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي أما بعد. Jamaah sekalian, para aba wa ummahat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang Allah karuniakan untuk kita semua, terutama nikmat iman, hidayah dan taufik, sehingga kita diizinkan untuk bisa berkumpul, bersua dan melakukan tafakkur tibbin yang melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan ini adalah hikmat besar yang Allah karuniakan untuk kita semua. Dan alhamdulillah, ini adalah kesempatan saya pertama menginjakkan kaki di masjid ini. Dan saya terakhir kali kembali itu sudah cukup lama. Dan di antara tempat yang sebenarnya saya keluarkan untuk berkunjung dan berbagi. Namun alhamdulillah, melalui perantaraan dari teman-teman Bali Munyaji dan juga melihat bagaimana dakwah Islam di Bali yang Masya Allah, maka dalam rangka memenuhi undangan dari teman-teman sekalian, saya pun diizinkan Allah untuk bisa hadir di sini. Dan tentunya kehadiran saya di sini adalah bukanlah menunjukkan bahwa kami adalah orang yang paling layak untuk berbicara di depan antum semua. Karena tentunya ya masih lebih banyak yang lebih berhak dan juga yang lebih berilmu, yang lebih berpengalaman, apalagi berbicara tentang makalah penulisan. Dikarenakan ini bagian dari amanat dan juga memenuhi hak seorang muslim, yaitu apabila diundang hendaknya memenuhi undangannya, dan apabila dimintai nasihat maka hendaknya memberikan nasihat. Maka kami pun di sini berusaha untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dan di kesempatan ini insyaallah di waktu yang cukup singkat ya, saya lihat jadwal Isya jam 19.30-an ya, kurang lebih ada waktu Anda lihat. Kita akan berbicara tentang menjadi orang tua, menjadi idola dan sahabat dari anak-anak. Ya. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kata idola ini sebenarnya kata yang berasal dari bahasa asing. Karena kalau kita lihat di kamus besar bahasa Indonesia, arti idola itu gambar atau patung. Ya. Karena dia berasal dari bahasa Yunani. Ya, idol atau idol artinya gambar atau bentuk. Bahkan di dalam bahasa Inggris tidak disebut idol, itu dikatakan sebagai representasi atau simbol of an object of worship, suatu objek pemujaan. Ya, broadly secara umum ini yang mengatakan kamus Merriam-Webster, a false god. Ya, Tuhan yang palsu atau berhala, seringkali disebut dengan idol. Tapi ternyata istilah idol ini masuk ke dalam bahasa kita mengalami sedikit atau adanya perubahan makna sesuai dengan konteks. Karena asal kata idol, idola itu jelek, yaitu Tuhan palsu atau berhala atau objek-objek yang dipuja. Namun seiring berjalannya waktu, kata idol ini mengalami yang disebut dengan amelioasi di dalam bahasa, penghalusan makna. Nah, sehingga orang-orang mengatakan idola sekarang ini dengan makna positif. Ya, yaitu tokoh yang dikagumi, figur yang dieluk-elukan, panutan, teladan, dambaan, pujaan, itu seringkali disebut dengan idola. Maka ketika kita mengatakan menjadi orang tua idola bagi anak, yang kita maksud adalah makna yang positif, yaitu orang tua yang selalu didambakan.
Orang tua yang selalu dirintikan, dieluk-elukan. Orang tua yang dijadikan panutan, teladan. Orang tua yang dikagumi oleh anak, dihormati dan dimuliakan oleh mereka. Orang tua yang menginspirasi dan menyenangkan. Orang tua yang bisa memberikan motivasi dan dorongan bagi anak-anak. Orang tua yang memberikan keamanan, kenyamanan. Orang tua yang bisa menjaga, mengayomi dan melindungi. Orang tua yang tentunya terlibat, berperan serta dan berpartisipasi sehingga menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Dan orang tua yang peduli, penuh perhatian dan kasih sayang. Inilah yang kita maksud dengan idola. Baik, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti di sini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sebutkan, ada beberapa langkah agar kita bisa menjadi idola sekaligus sahabat bagi anak-anak kita. Menjadi sosok yang dikagumi, sosok yang dirindukan, sosok yang dieluk-elukan. Berarti ini sosok yang disayangi oleh anak-anak kita. Coba jamaah sekalian, kita berusaha mengingat-ingat, menelisik memori kita. Pertama, kita melihat orang tua kita saat ini, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Coba kita telisik, coba kita perhatikan bagaimana kita menganggap orang tua kita. Apakah kita merasa rindu? Apakah kita merasa kangen? Apakah kita merasa ingin bertemu dengan mereka, ngobrol dengan mereka, senang dengan mereka, bangga dengan mereka, mengeluh-elukan mereka, mencontoh mereka? Apabila kita dapati ternyata orang tua kita tidak seperti itu, maka ini tidak lepas dari ujian Allah. Meskipun orang tua kita tidak sebagaimana yang kita harapkan, tapi Islam mengajarkan kita untuk tetap berbakti kepada orang tua. Karena sejatinya di dalam bakti kita kepada mereka, baik mereka masih hidup atau meninggal dunia, tersimpan pelajaran dan tersimpan sebab agar anak kita bisa berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Di dalam buku Syekh Dr. Ahmad Nasir Athaillah Hafizahullah yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka, bagaimana mendidik anak Anda, ada 32 kaidah yang disusun di sana. Kaidah kedua yang beliau sebutkan, beliau menukil sebuah riwayat hadis dari Nabi SAW, meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kevalidannya, ya, itu dikatakan apa namanya? Baru aba'akum wisir aburukum abna'akum, ya, abna'akum. Dikatakan bahwasanya berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya anak kalian juga akan berbakti kepada kalian. Nah, oleh karena itu kita mengambil pelajaran. Apabila kita merasa orang tua kita tidak sebagaimana kita harapkan, kita coba lihat apa yang menyebabkan mereka demikian. Maka kita berusaha untuk tidak mengulanginya di dalam pendidikan kepada anak-anak kita. Kita tidak ingin terjadi yang namanya siklus berkepanjangan. Orang tua kita keras, kita ikut keras. Orang tua kita suka membentak, kita ikut-ikutan suka membentak. Orang tua kita suka memukul, kita tidak ikut memukul. Orang tua kita suka penjat, polis, kita pun sama. Maka sadar tidak sadar, perilaku yang terbentuk yang kita ambil dari orang tua kita ini bisa menjadi jamiah bagi orang tua kita. Entah itu pahala atau dosa. Apabila keburukan dikhawatirkan bisa menjadi dosa jariah. Ternyata kita belajar dari orang tua kita tentang sejumlah keburukan dan itu kita praktekkan kepada anak-anak kita. Dan kita nggak kepingin orang tua kita mendapatkan hal ini. Karenanya kita kas, kita copong, kita hentikan siklus tersebut. Dan kita berupaya untuk menjadi orang tua yang berbeda dengan orang tua kita. Namun apabila orang
tua kita, alhamdulillah, Allah jadikan sebagai orang tua yang kita sayangi, kita rindukan, bisa kita tiru, bisa kita contoh. Hadza min fadli rabbina. Ini karunia dari Rabb kita yang harusnya kita pertahankan sebab bisa menjadi pahala jariah bagi mereka manakala pendidikannya yang bagus, yang positif kita terapkan. Oleh karenanya, yang namanya pendidikan tidak dengan cara sekedar ikut-ikutan, tidak dengan cara taklid, tidak dengan cara kita sekedar mengikuti intuisi kita. Karena pendidikan itu bagian dari ibadah, pengasuhan itu bagian dari dakwah. Karena sejatinya ketika kita mendidik anak kita, kita sedang mengajak mereka menuju kepada Allah. Kita sedang mengajak mereka di jalan Allah. Karena kita yakin dan sadari mereka adalah makhluk ciptaan Allah, dititipkan kepada kita, tugas kita menghantarkan mereka kembali kepada penciptanya dengan sebaik-baiknya, Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itulah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang harus kita pahami. Karena kalau Allah akan meminta pertanggungjawaban kita berkaitan dengan amanah, yaitu tentang anak-anak kita. Baik, di antara langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjadi orang tua idola bagi anak-anak kita, yang pertama adalah jadilah pelindung, penjaga, dan pemelihara mereka. Sosok yang melindungi, menjaga, dan memelihara mereka. Karena inilah tugas dan peran kita. Allah menciptakan anak manusia, Allah titipkan kepada kita sebagai orang tuanya. Allah jadikan anak manusia, coba antum lihat, bayi itu begitu lemahnya, dia bisa apa-apain, sayang bergantung kepada orang tuanya. Tapi Allah jadikan bayi itu dengan wujud yang sangat menggemaskan, yang sangat imut, lucu, akan membuat hati orang yang melihatnya itu menjadi terenyuh, ingin menjaga dan melindungi, hatta itu orang yang buruk dan jahat, selama fitrahnya masih baik. Penjahat sekalipun melihat bayi yang menangis, apabila masih ada fitrahnya, akan tergerak untuk melindungi bayi tersebut. Allah jadikan bayi itu menjadi lucu nasi. Allah jadikan di dalam diri kita itu sudah terbenam rasa cinta kepada anak-anak manusia. Jangankan anak manusia, anak hewan yang kecil, yang bayi juga lucu. Ya, ada yang terkait anak kucing atau anak tikus. Mungkin kita lihat agak jijik, tapi sebenarnya kalau kita lihat ketika mereka masih bayi, capek kelihatan lemah. Nah, karena itu Allah jadikan kita sebagai orang tua, tugasnya menjaga dan melindungi mereka. Dan itulah bagian dari tujuan pengasuhan kita. Parenting Islam tidak lepas dari At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Jaga dirimu pertama kali, agar dirimu tidak terperosok masuk ke dalam neraka Allah. Kemudian jaga keluargamu, orang-orang yang terdekat denganmu, orang-orang yang engkau kasihi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika menjelaskan bahwa ahlimu dan keluargamu, ay adbiquhum wa allimuhum al-khair, yaitu didiklah mereka, ajarkan mereka adab dan ajarkan mereka ilmu kebaikan. Nah, jadi camkan ini tugas kita menjaga dan melindungi mereka. Makanya orang tua kalau melihat anak, misalnya anak kamu yang baik udah bisa berbalik-balik arah, udah bisa merangkak-rangkak, ketika dia akan jatuh, atau nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena rasa sayang kita belum kita untuk menjaganya. Ketika dia mau jatuh, kita kadang-kadang bisa tutup, ya, menahan, bahkan kita pun berbalik untuk agar menghindarkan anak kita mengalami celaka. Juga ketika kita bermain api yang dapat membakar dirinya, maka kita pun berusaha untuk mencegahnya. Agar apa? Agar tidak celaka dia, terbakar di dunia.
Tapi ternyata tidak banyak orang tua yang menaruh perhatian tentang keselamatan anaknya di akhirat. Orang tua takut anaknya terbakar di dunia, tapi banyak yang tidak sadar dan tidak khawatir dirinya dan keluarganya terbakar oleh Allah, oleh api neraka. Waliyadzubillah. Oleh karena itu tugas kita menjaga mereka selamat di dunia dan di akhirat. Lalu kemudian yang kedua, agar kita bisa menjadi orang tua kedua, maksud saya, ya, maka akan sulit orang tua itu didoakan oleh anaknya apabila orang tua tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa menjadi uswah, tidak bisa menjadi qudwah. Jamaah sekalian ada Allah Subhanahu wa taala. Metode belajar manusia yang paling primer pertama kali itu adalah dengan muhakah, mencontoh dan meniru. Karena asalnya ketika kita diciptakan Allah dan diletakkan di muka bumi ini, kita asalnya jahil, bodoh, tidak punya ilmu. Tidak ada orang yang diciptakan Allah tiba-tiba berilmu, tidak ada. Kecuali sebagian hamba yang Allah kehendaki. Asalnya kita semua manusia itu bodoh. Di antara dalilnya surat An-Nahl 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a. Allah keluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak punya pengetahuan sedikit pun, tidak punya ilmu sedikit pun. Kita tidak punya ilmu ketika dilahirkan. Tapi Allah berikan kita alat instrumen agar kita bisa memperoleh ilmu. Maka dia al-ilmu bita'allumi, kata Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Dan Allah sudah berikan kemampuan tersebut. Allah berikan kepada kita instrumen tools untuk bisa memperoleh ilmu. Karena di dalam lanjutan ayat tadi, setelah Allah menerangkan kita tak punya pengetahuan sedikit pun, wajarah lana usam'a, dan Allah karuniakan kepada kamu pendengaran, dan ini yang pertama kali berkembang. Yang pertama kali berkembang, ya indera belajar manusia, pendengaran, wal absar, kemudian penglihatan, wal afidah, kemudian pemahaman, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang indera belajar itu selalu disebutkan berurutan: pendengaran, penglihatan, pemahaman. Pendengaran, penglihatan, pemahaman. Ini sesuai dengan ilmu tumbuh kembang anak. Bayi pertama kali yang berkembang pendengarannya, penglihatannya belum begitu jelas. Baru kemudian setelah dia udah masuk usia disapih, lewat disapih 2 tahun, baru penglihatannya lebih dominan. Baru kemudian udah usia 7 tahun ke atas, kemampuan bernalarnya lebih baik lagi. Itulah mumayyiz, biasanya di usia 7 tahun. Nah, jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itulah Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan di dalam kutayib beliau Al-Wajiz fi Tarbiyah mengatakan bahwasanya manusia Allah karuniakan jihazan, 2 instrumen. Yang pertama jihaz al-iltiqat, yang kedua jihaz al-muhakah. Jihaz al-iltiqat instrumen untuk menyerap maklumat, pendengaran, penglihatan. Muhaka instrumen untuk merespon dengan meniru dan mencontoh. Karenanya antum perhatikan, Allah tidak menyebutkan indera bicara pada manusia, pada bayi. Allah tidak sebutkan. Kenapa? Karena indera bicara manusia berkait erat dengan pendengaran. Manusia belajar berbicara dari apa yang didengarkan. Karenanya anak-anak yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa mendengar biasanya diiringi dengan bisu. Sekiranya dia belajar ngomong dengan melihat gerakan bibir, ucapannya biasanya pelat, tidak akurat. Nah, oleh karenanya para ulama menerangkan masa atau fase bayi, fase tasmi wa talqin, memperdengarkan dan mentalkin. Apa yang sering kali diperdengarkan kepada mereka, itulah yang akan mereka pelajari, mereka ucapkan. Apabila anak-anak sering mendengarkan lafzul jalalah, kalimat-kalimat thayyibah, zikrullah, ayat-ayat Al-Quran dan yang semisalnya di awal kehidupannya, maka itulah yang akan lebih banyak mempengaruhi hati dan lisannya. Ucapannya akan baik. Ya jamaah sekalian, ada anak-anak ya
Saya pernah menginterview orang tua dari sekolah kami. Biasanya ditanya apa yang diucapkan anak pertama kali ketika ngomong. Macam-macam. Ada yang ngomong mama, ada yang ngomong kakeknya mbah. Tapi ada yang menarik. Di situ ada yang saya baca dari resume, ada yang ngomong pertama kali paket. Masya Allah. Jadi ucapan pertama kali anak ini paket, karena ternyata sering datang paket di rumahnya. Ya. Dan apabila pertama kali, coba jemaah, apabila kita sering memperdengarkan lafzul jalalah, nama Rabbuna, Allah, Allah, kemudian yang pertama kali dia ucapkan nama Rabb kita, maka kelak insya Allah, ya, kita berharap mudah-mudahan Allah mudahkan di akhir hayatnya dia juga mengucapkan lafzul jalalah, menyebut nama Rabbnya. Nah, oleh karenanya dari sini kita bisa lihat ternyata anak itu belajar dengan mengulang-ulang dan meniru. Kemudian ketika di fase berikutnya melihat. Ketika mereka melihat, maka inilah fase mereka mencontoh, menduplikasi, mengcopy paste. Makanya mereka adalah pengcopy paste yang hebat. Nah, oleh karenanya Syekh Mustafa Asyur di dalam At-Tarbiyatu bil Qudwah mengatakan bahwasanya al-qudwatu hajatu insaniyah. Teladan itu kebutuhan manusia, ya, wa daruratu tarbawiyah, dan keharusan di dalam pendidikan, sesuatu yang darurat yang harus ada di dalam pendidikan. Kenapa? Li'anna yad'a fi amaliyati tarbiyati bil qudwati azima. Karena hilangnya keteladanan di dalam aktivitas pendidikan itu krisis, ya, kama anna wujuda qudwa yukhalifu qawlaha ma taf'aluhu, ya, yaitu azima asyaddu min amaliyati tarbiyati. Sebagaimana keberadaan teladan yang menyelisih perkataannya, ada contoh tapi menyelisih perkataannya yang tidak dia amalkan, maka juga dianggap sebagai krisis terbesar dalam aktivitas pendidikan. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh alangkah indahnya ucapan Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi, salah seorang ulama senior, salah satu tokoh semacam majelis ulama Aljazair. Ya, dia punya kumpulan nasihat disebutkan Al-Athar, isinya tentang ucapan-ucapan, maqalat dan nasihat-nasihat serta fatwa-fatwa khususnya berkaitan dengan pendidikan. Beliau mengatakan, wa innal mu'allima la yastati'u an yurabbiya talamidahu 'ala al-fadail illa idza kana huwa fadilan. Sesungguhnya seorang pendidik, seorang guru, termasuk orang tua, tidak akan bisa mendidik muridnya di atas keutamaan kecuali apabila dia orang tua yang memiliki keutamaan. Wala yastati' islahan illa idza kana huwa salih. Dan juga tidak akan bisa membenahi, mensalihkan anak-anak miliknya kecuali dia juga haruslah orang yang saleh. Li'annahu ya'khuduna minhu bil qudwa aktsar mimma ya'khuduna minhu bitalqin. Karena anak-anak cenderung untuk mengambil dari gurunya, termasuk orang tuanya, sesuatu berupa teladan, contoh, uswah, ketimbang mereka mengambil dari sekedar talqin, apa yang diucapkan, apa yang didiktekan oleh gurunya. Makanya di antara metode-metode pendidikan yang juga diakui oleh dunia barat, ketika kita hendak mengajarkan sesuatu, show and tell, bukan dibalik. Show and tell, tunjukkan kemudian jelaskan. Makanya dikatakan al-uswatul hasanah ablagh wa anfa' min alafil mara'id. Teladan yang baik, contoh yang baik itu lebih gamblang, lebih efektif daripada ribuan nasihat. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, untuk menjadi idola dan sahabat bagi anak, maka jadilah sahabat bagi mereka. Ya, apa sih yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat yang sahib berarti ada unsur musahabah, berarti ada unsur mulazamah. Ya, mulazamah artinya selalu bersamanya, murafaqah, berusaha selalu mendampingi, muasyarah,
selalu berinteraksi dan mempergauli dengan baik, dan bahkan dikatakan ada unsur munasaha, saling menasehati. Itulah sahabat. Jamaah sekalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah mengatakan bahwasanya wa min ta'dibis sibyan, wa min usul ta'dibis sibyan, di antara usul fondasi pokok mendidik anak adalah hifdzuhum an qurana'isu, menjaga mereka dari teman-teman yang jelek. Nah, di antara melindungi mereka dari teman-teman yang jelek, hendaknya orang tua menjadi teman yang utama bagi anak-anaknya. Gak sedikit ya jemaah orang tua yang bertanya, Ustaz, anak saya ini Ustaz sekarang ini udah bandel Ustaz, gak mau dengerin kami semenjak dia berteman sama teman-temannya yang gak baik, semenjak dia bergaul sama teman-temannya yang seperti itu, tolong nasihatnya Ustaz. Nah, yang saya jawab ketika itu, saya bertanya kembali, usia anak bapak ibu berapa? 15 tahun Ustaz. Berteman dengan temannya berapa lama? Kurang lebih setahun 2 tahun lah Ustaz. Oke, 2 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa hubungan 2 tahun dengan temannya mengalahkan hubungan anak dengan orang tuanya selama 15 tahun? Coba ya jemaah sekalian, kalau antum punya anak yang antum anggap dia tuh bandel, nakal gara-gara temennya, sebelum antum salahkan temennya, sebelum antum salahkan anak antum, lihat dulu diri kita, sejauh mana kita bisa menjadi sahabat bagi mereka. Karena ketiadaan sahabat yang anak-anak itu merasa orang tuanya tidak bisa menjadi sahabat, maka dia akan menjadi sahabat yang nyaman buat dia dari orang lain. Karena ketika kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik, sahabat yang bisa mengarahkan mereka, maka mereka akan kesulitan mencari sahabat yang baik. Akhirnya mereka akan bergaul dan dipengaruhi oleh sahabat-sahabat yang buruk. Karena sahabat itu pengaruhnya besar. Dan karena itulah Nabi SAW sudah mewanti-wanti. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman dekatnya. Maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman dekat. Makanya dikatakan as-sahibu sahib. Yang namanya sahabat itu penyeret. Imma sahibu ilal khair aw ila syarr. Entah menyeret kepada kebaikan atau kepada keburukan. Karena itulah apabila kita tidak bisa menjadi sahabat yang baik bagi mereka, maka mereka akan mudah dipengaruhi oleh sahabat-sahabat yang jelek. Kenapa kita perlu bersahabat dengan anak? Pertama, untuk menguatkan ikatan, attachment dan bonding antara kita dengan mereka, terutama para ibu nih. Allah menitipkan makhluknya, manusia ini, ke dalam rahim wanita selama 9 bulan, dan janin ini berbagi makanan, bisa merasakan detak jantung ibunya. Ketika bayi dilahirkan pun juga sama, masih mengambil asupan makanan dari ibunya, minum ASI, dan anak ini bisa turut merasakan emosi ibunya. Ketika ibunya lagi marah sama suaminya, ngambek, itu biasanya emosi itu akan menular kepada anaknya karena adanya attachment, bonding yang kuat. Oleh karenanya jangan sampai lepas atau terputus bonding tersebut. Karena apa? Karena kita kurang hikmah di dalam memperlakukan mereka. Karena itu bersahabat dengan mereka. Karena dari bonding, attachment, perlekatan, ikatan yang terjaga, maka itulah yang akan membangun trust, kepercayaan. Dan trust inilah yang akan menjadi dasar relationship, hubungan yang baik diawali dari trust. Anak merasa trust ini itu diperoleh apabila anak mendapatkan al-amnu, secure, merasa aman dan merasa nyaman. Dia menyadari bahwasannya rumahnya itu bukanlah bangunan, tapi rumahnya adalah bapak dan ibunya. Dimanapun bapak ibunya berada, itulah rumahnya. Rumah yang sebenarnya adalah bapak dan ibunya.
Nah, dari situlah akan terbangun namanya tafahum, understanding, saling memahami. Dan dari situ akan terbangun komunikasi yang baik dan lancar. Apabila komunikasi yang baik, koneksi baik, akan mudah orang tua mengarahkan, membimbing, mengoreksi, menasehati. Karenanya, jadilah sahabat bagi mereka. Lalu bagaimana caranya kita bersahabat dengan anak kita? Nah, di antara caranya jamaah, yang pertama, kita harus berusaha untuk mengenali anak kita, sifatnya, karakternya, perasaannya, emosinya, keunikannya. Anak kita unik. Allah ciptakan anak kita itu unik, gak sama. Karenanya pendidikan itu tidak tepat apabila dilakukan dengan cara karena mengkompar dan banding-bandingkan. Kakakmu bisa, kenapa sih kamu nggak bisa? Adikmu begini, kenapa kamu nggak begitu? Karena tiap anak unik, kenali keunikan itu. Allah sudah membekali anak kita dengan keunikannya, maka kenali keunikannya, kenali sifat-sifatnya, kenali emosinya. Ya, untuk mengenali ini semua, maka yang kedua orang tua harus belajar untuk istima', bukan simak, istima', mendengar dengan seksama. Bedanya simak sama istima' ya jamaah. Meskipun sama-sama mendengar, istima' itu adalah mendengar dengan fokus konsentrasi. Antum misalnya ketika saya istima', antum mendengarkan dengan fokus, termasuk diantaranya mencatat. Kalau simak, mendengar ada yang ngantuk mungkin, ada yang sambil main handphone, ada yang sambil ngobrol, ada yang sambil mainan sesuatu, artinya cuma sekedar mendengar. Itu simak. Makanya ketika Allah memerintahkan orang-orang beriman, ketika dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka istimaklah, dengarkan dengan seksama, menyimak. Karena ketika anak halangan supaya bisa dipahami, simak ucapannya. Ketika menyimak ucapan, handphone kita taruh, barang-barang yang dapat menjadi distraksi kita taruh, kita duduk, kita samakan level kita pandangi wajahnya, kita dengarkan perkataannya dengan sabar. Maka mereka akan belajar untuk mendengarkan orang lain. Kalau ada orang tua, anak saya itu nggak bisa dengerin deh, itu bisa jadi karena kita anak cerminan orang tua. Karena ternyata sadar nggak sadar kita seringkali tidak mendengarkan anak kita, maka mereka pun akan menjadi sosok yang sulit mendengarkan orang tuanya dan orang lain. Anda ingin ngerti anak Anda, dengerin ketika dia ngomong, dia cerita, ya. Meskipun ceritanya aneh-aneh misalnya, nggak apa-apa, nanti kita bisa arahkan pelan-pelan, ya. Makanya ketika anak bercerita, tunjukkan perhatian. Kita itu kayak senang mendengarkan ceritanya, dan kita validasi emosinya, validasi perasaannya. Umi, Abi, aku hari ini lagi kesel deh. Kamu ngapain sih kesel-kesel, tiap hari kesel melulu? Kadang-kadang kita kayak gitu. Kita nggak tahu, anak kesel pasti ada alasannya. Dengarkan dulu. Ayo nak, sini nak, duduk nak. Coba kamu cerita sama Abi, apa yang buat kamu kesel? Tadi Bi di kelas begini, Bi, dengarkan. Baru kemudian kita kasih arahan. Itu sahabat. Antum kalau punya teman, antum curhat, tiba-tiba udah dijudge. Ente ini gitu aja mengeluh, itu begitu aja, begini-begitu. Kita udah merasa nggak nyaman. Malas aneh mau ngobrol sama dia. Termasuk anak kita ya jemaah. Kalau dia merasakan anak tuanya nggak asik diajak ngomong, maka dia akan mencari orang lain yang lebih asik. Nah, di zaman ini ada yang paling asik bagi anak-anak kita, ya, yang menurut mereka sesuatu itu, ya, menyenangkan. Apa itu? Gadget, ya, gadget, handphone, tablet. Jadi menurut mereka ini yang paling asik. Abi ditanya nggak jawab, buka gadgetnya, cari di Google. Iya, kalau informasi yang dia dapatkan baik. Coba kalau informasi yang dia dapatkan buruk. Misalnya ada anak nanya, Abi, aku tadi di kelas dengar tentang istilah nih, katanya guru nggak boleh melakukan perbuatan liwat atau homoseks. Apa itu? Wah, kamu masih kecil lah, gak usah bahas-bahas kayak gitu. Cari dia di Google. Yang muncul apa? Ajakan untuk berbuat seperti itu.
Bahaya. Karena apabila kita tidak bisa menjadi filter utama mereka dari keburukan, maka mereka akan mudah untuk terkontaminasi, ya jemaah. Makanya jadi orang tua yang suka ngobrol santai tapi serius, ya. Bahkan ya jemaah, untuk anak-anak remaja, di antara nasihat kita, ulama-ulama kita, ya, di antaranya Syekh Muhammad Shalal Munajjid di dalam kitab beliau Arba'un Nasihat li Islahil Buyut, 40 nasihat di dalam memperbaiki rumah tangga. Ketika nasihat berkaitan dengan anak-anak yang sudah remaja, menjelang balik atau sudah balik, maka di antara saran beliau adalah perlu ada namanya majlis al-musaraha, majlis curhat, terutama di meja makan ketika makan malam, kumpul keluarga, curhat, ngobrol, atau empat mata, cari waktu-waktu, ya. Nah, kamu kalau ada masalah, Abi siap untuk mendengarkan. Dengerin. Kalau dari kecil kita sudah seperti ini, dia setiap ada masalah dia akan dengerin kita. Bahkan yang menarik ya, Dr. Ibrahim Al-Wada'an di dalam Al-Qawaidu fi Tarbiyah, beliau menceritakan ada kerabat beliau ini saran, anak saya dulunya dekat sama saya, tapi sekarang dia udah sedikit menjauh, tolong kasih saya saran. Apa saran Syekh Ibrahim Al-Wada'an? Anaknya udah cukup gede. Ente kalau ada masalah, coba curhat sama anak ente. Curhat sama anak dia, dipraktekkan sama dia. Kemudian ketemu berikutnya, Masya Allah, anak Ani sekarang dekat. Kenapa demikian ya jemaah? Karena ketika orang tua curhat sama anaknya, anak ini merasa dipercaya, merasa diakui, merasa dihargai, ya, sehingga dia pun akan membangun kepercayaan yang sama kepada orang tuanya. Adikku mau ngobrol, cerita sama aku, gitu. Maka kelak ketika dia ada masalah, dia curhat sama orang tuanya. Bahkan seringkali ini, kalau kita ngobrol, curhat sama anak kita, kadang-kadang mereka bisa memberikan saran out of the box, yang kadang-kadang di luar dari perkiraan kita. Oh ya benar juga ya, Masya Allah. Itu kadang-kadang seperti itu dari anak-anak. Tapi ingat ya jamaah, ketika curhat sama anak, bukan masalah berat, masalah-masalah biasa. Jangan, nak, Abi punya utang 5 miliar, nak, pusing Abi bicara. Jadi stres anaknya, antum stres bagi-bagi stres namanya. Jadi masalah-masalah yang kira-kira tidak begitu memberatkan mereka, kita bisa minta saran mereka, ya. Makanya di antara cara untuk bisa menjadi sahabat, sertakan mereka dalam sejumlah diskusi, musyawarah, ya, ngobrol. Mulai dari masalah sepele misalnya. Misalnya ada keluarga setiap Jumat, uminya itu suka masak khusus. Ngobrol, ayo nanti Jumat ini kita bikin apa? Boleh, kita bermusyawarah. Kalau misalnya anaknya punya pendapat beda-beda, maka boleh digilir gantian, agar anak juga belajar, tidak semua keinginannya dipenuhi saat itu juga, ya, tapi setidaknya keinginannya didengarkan dan divalidasi, diakui. Nah, bahkan kadang-kadang juga kita perlu memberikan hak bagi anak untuk memilih. Biarkan dia memilih untuk dirinya, ya, selama itu tidak melanggar syariat. Karena ketika anak diberikan hak untuk memilih, itu dia akan belajar untuk memahami dirinya, ngertiin dirinya, belajar untuk menyampaikan apa yang dia mau, ya. Jadi biarkan dia untuk memilih. Misalnya kita ajak dia beli baju, suruh dia pilih warna yang dia sukai. Ketika dia makan, jangan semua udah diatur sama orang tuanya, sehingga dia akan kesulitan untuk menentukan sesuatu untuk dirinya. Gak ada bedanya anak laki atau anak perempuan. Kalau yang membeda-bedakan anak laki dan perempuan dalam hal ini juga harus mendatangkan argumentasi. Nah, kemudian poin yang berikutnya, poin keberapa ini? Berarti keempat ya. Untuk menjadi idola bagi anak-anak kita, maka berusaha untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak semampunya. Dan tidak boleh kita memenuhi semua kemauan dan keinginan anak. Ini perhatikan, mendidik itu memenuhi kebutuhan, hak dan kebutuhan mereka, hajat mereka, bukan memenuhi kemauan dan keinginan mereka. Nggak boleh semua keinginan anak itu dipenuhi, bahaya, dan seringkali kita nggak akan mampu. Tapi apabila itu haknya mereka, kebutuhan mereka,
maka kita berupaya untuk memenuhinya. Makanya kita harus punya ilmu kebutuhan apa sih yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan ruhani, atau kita sebut dengan kebutuhan spiritual. Allah sudah menciptakan anak kita berada di atas fitrah. Fitrah itu adalah iman, Islam, tauhid, ma'rifatullah. Nah, ini konsep penting ya jamaah. Karena beberapa teori pendidikan itu punya konsep yang macam-macam. Yang paling dekat dengan konsep kita adalah ya konsep yang berangkat dari hasil penelitian. Ternyata anak-anak itu sudah memiliki innate goodness menurut mereka, bawaan yang baik. Asalnya anak-anak kita semuanya baik. Ya, karena itulah Ibnu Ashur ketika menerangkan makna fitrah, yang pertama maknanya iman, Islam, tauhid. Semua anak sudah berada di atas iman, tauhid. Ketika mereka meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Ya, selama sebelum balik. Karenanya nggak benar ucapan saya Islam karena keturunan. Orang tua saya Islam maka saya Islam, tidak benar. Semua anak manusia ketika lahir dalam keadaan iman, Islam dan tauhid. Kemudian yang kedua adalah at-tabi'atu ya as-salimah, tabiat, karakter, sifat yang bersih, yang baik. Asalnya semua anak itu baik. Maka kita jaga fitrah tersebut. Dan fitrah ini akan tumbuh subur apabila kita tautkan dengan Allah Rabbnya, dengan pendidikan keimanan, pendidikan akidah. Inilah dakwahnya para nabi dan rasul. Inilah nasihat pertama dan utamanya Luqman alaihissalam. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dhurrun 'adzim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Jadi itu kebutuhan pertama, tautkan hatinya, pendengarannya, penglihatannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebutuhan fisiologis atau kebutuhan jasmani, penuhi nutrisinya, gizinya agar dia bisa tumbuh dengan sehat. Kemudian kebutuhan emosi dan perasaannya dia, anak butuh untuk dicintai. Orang tua sudah Allah bekali ya tabiat mencintai anak-anaknya, maka tunjukkan bahasa-bahasa cinta tersebut dengan perkataan, nak, Umi cinta sama kamu, sayang sama kamu, nak, Abi kangen sama kamu. Jangan pelit untuk menunjukkan kata-kata cinta. Nabi SAW adalah sosok manusia yang menjadi panutan kita. Nabi orang yang tidak pelit, ketika dia suka, dia sampaikan kepada sahabatnya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian diajarkan doa dari Nabi SAW. Ya, setiap kali selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian Nabi juga menunjukkan ekspresi cintanya kepada Hasan dan Husain dengan perkataan. Jadi tunjukkan dengan kata-kata. Itulah bahasa cinta, love language, word affirmation. Kemudian yang kedua, dengan sentuhan fisik. Jangan pelit untuk menyentuh fisik, memeluk anak, mengusap-ngusap badannya. Ya. Pernah suatu ketika ada pembesar dari Bani Tamim bernama Al-Aqra bin Habis, yang mereka itu biasa dididik dengan lingkungan gurun pasir yang panas dan keras. Datang mengunjungi Nabi SAW, terheran-heran melihat Nabi memeluk, mengecup Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, kemudian Al-Aqra berkata, wahai Rasulullah, aku punya 10 anak, tapi tidak ada satupun dari anakku yang aku begitukan, yang aku ciumi, yang aku peluk. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi menoleh kepada Al-Aqra mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Udah isya ya Pak? Ya. Nah, baik jemaah sekalian mendekat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena sudah isya ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Ya, jadi intinya kebutuhan untuk dicintai. Ya, kata-kata dengan sentuhan fisik, dengan ekspresi wajah, dengan quality time, apresiasi dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya pasti ada poin-poin yang lainnya ya. Namun sebenarnya ini sudah pernah dibahas ya di dalam kajian-kajian yang lain. Ya, jadi insyaallah nanti bisa dicari di YouTube ya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari saya pribadi. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.